Ya contoh no ringan-ringan teh. Ya. Untuk dosa tapi hina ya. Bahkan tantosna orang sadaya oke upami nuju murang kali ngompol di tempat tidur ngompol. Dulu kita waktu kecil semuanya ngompol di tempat tidur semuanya. Mungkin juga BAB waktu kecil pokoknya kebiasaan kita kecil. Nah nanti kalau diulang waktu tua lagi jadi kehinaan. Kalau anak ngompol di tempat tidur lucu. Terus memang anak belum Tahu. ini di luar orang yang sakit ya, orang sakit. Jadi orang maksudnya fisiknya normal, akalnya normal. Oh, jadi tapi bukan kembali pada karena begini. sakit, bukan Iya. karena sakit. Kalau sakit itu bukan apa? Bukan kemauan kita, serta takdir Allah Subhanahu wa taala. Di luar yang sakit ya. Ini maksudnya akalnya sehat, badannya sehat, tapi kok punya kebiasaan aneh gitu. Kebiasaan jelek yang dulu aneh timbul pada masa tua. Kan tak lucu dari upami model gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Ya kalau anak-anak kan pagi-pagi belum mandi gitu kan agak lucu ya. Tapi kalau orang tua kemudian kembali begitu kan sudah pengalaman tidak begitu ya. Pengalaman kembali masa-masa yang lalu. Yang paling dikhawatirkan Nabi kalau kemaksiatan masa lalu kemudian timbul kembali. Nauzubillah min dzalik, timbul kembali. Nauzubillah. Makanya tobat itu memutus kebiasaan maksiat biar tidak kembali terulang. Jadi suul khatimah karena musirran alal ma'asi fil batin ya. Kemaksiatan yang sudah mewatak nanti kembali lagi di akhir usia. Nauzubillah min dzalik. Kebiasaan buruk kembali nanti di usia tua. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nanti di antara orang yang suul khatimah contohnya ini di Al-Quran nanti yang ngajaknya itu setan. Maka kembali kalau setan dulu diciptakan dari apa ya Allah? Api. Dari api. Maka setan nanti kembali rumahnya di mana? Di api. Neraka. Api di neraka. Jadi maksudnya nanti orang kalau di akhir umurnya diganggu setan, nanti setan ngajak ke rumahnya setan, ngajak ke neraka maksudnya. Nauzubillah. Al-Quran di surat Al-Hasyr Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamasalis syaitan idza qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu rabbal alamin. Akhafu Allah rabbal alamin. Fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin. Seperti setan yang mengajak manusia untuk kufur. Jadi setan nanti ke orang yang akhir umurnya jelek, suul khatimah, ngajak kufur. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Keungnya. Ke Allahu Akbar. Suul khatimah dalam penjelasan kitab Mukhtasar Tadhir Qurtubi, Imam Qurtubi menyebut akibat kemaksiatan. Kemaksiatan biasanya nanti yang ngajaknya setan. Sampai oleh Nabi disebut yang paling berat kemaksiatan yang nanti membawa orang suul khatimah ada dua kata Imam Ghazali itu. Yang pertama adalah seperti di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa" ya. Saya tidak meninggalkan fitnah yang paling berat kepada laki-laki melebihi cobaan perempuan. Jadi kata Rasulullah sendiri, ini hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, nanti yang banyak menyeret orang maksiat di akhir umur itu umpannya dari setan itu perempuan. Nauzubillah min dzalik. Diumpankan tuh perempuan ya, oleh setan. Kita lihat nanti contohnya dari ini bukan hanya Nabi Muhammad, dari dulu jadi zaman Bani Israel sih. Ada hadis, ada riwayatnya nanti ada contoh-contohnya. Yang kedua disebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innad dunya khulwatun khudratun wa innallaha mustakhlifakum fiha liyandur kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah dunia, keduniaan. Yang banyak menyeret orang suul khatimah itu, gitu gampangnya.
Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fattaqud dunya, hati-hati terhadap keduniaan. Hati-hati terhadap wanita," kata Rasulullah. "Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa." Sebab fitnah pertama yang menimpa Bani Israel, yang merusak mereka itu adalah tentang perempuan. Jadi lebih dari dunia gitu ya. Lebih dari dunia. Ini ada contoh namanya di Bani Israel. Tadi disebut Bani Israel pun Nabi di hadisnya. Ada contoh di Bani Israel itu ada contoh orang namanya Barsisok namanya. Mungkin pernah dengar nih cerita dari Mbah ya. Barsesok. Barsisok. Ini Barsisok ini ahli ibadah. Ibadahnya sudah 70 tahun. 70 tahun ahli ibadah. Ceritanya setan ingin menggoda dia ya. Ingin menggoda ahli ibadah ini. Sekali lagi Barsisok ini ahli ibadah 70 tahun ya, 70 tahun. Karena mustajab bad-da'wah. Karena ahli ibadah 70 tahun, kalau berdoa dijawab oleh Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati doanya, jadi doanya cepat dikabul. Setan tidak enak, ingin menyesatkan dan ingin menjadikan ini su'ul khatimah. Maka fada'a iblis asyayatin. Iblis kemudian mengumpulkan para setan. La'anahullah. Dikumpulkan oleh iblis semua setan. Kira-kira siapa yang bisa mengganggu Barsisok ini? Ada disebut dulu waktu Wayot menjelaskan tentang setan, setannya kiai itu namanya Abyad namanya. Abyad namanya. Kalau Abyad itu biasanya artinya putih. Putih artinya. Jadi ya kan kalau ustadz dan kiai itu kan sering pakaian yang dipakai pakaian putih, sorban. Jadi setan yang ini kan dimirip-miripkan gitu ya. Gampangnya gitu. Direkayasa. Direkayasa. Ada yang menyebutkan juga dalam riwayat yang mengganggu itu adalah ifrit ya. Di Quran disebut ifrit. Terlepas siapa yang mengganggu, tapi nanti iblis mengutus anak buahnya ya, setan itu kepada Barsisok. Ceritanya hatta manzila malikin ya. Fantolakos syaitan. Setan yang diutus oleh iblis kemudian berangkat. Ata manzila malikin memiliki Bani Israel. Datang, yang didatangi itu oleh setan tidak tanggung-tanggung adalah pintunya raja. Raja. Padahal raja itu kan banyak ininya ya, satpamnya, banyak ininya, pasti ada tentara yang menjaga. Tuh setan begitu ininya. Nah ini tunjukkan iblis, pasti hebat ini. Ya akhirnya walahu ibnatun min ahsanin nisa. Si raja ini memiliki anak yang sangat cantik. Wahya jalisatun ma'abiha wa ummiha. Ini anak raja yang paling cantik ini sedang duduk bersama bapak dan ibunya. Wa akhwatiha, dan juga saudara-saudarinya. Fa khabalaha. Nah kemudian iblis merusak pikiran gadis yang cantik ini, diganggu pikirannya. Fa faza'u lidzalika faza'an syadidan fasarat bimanzilatil majnunah. Akhirnya gadis yang cantik ini kemudian seperti orang gila ya. Wa kana dzalika ayyaman. Berhari-hari seperti orang yang gila. Sumatahum ala surati insan. Kemudian setan yang diutus iblis ini mendatangi keluarga raja itu berbentuk manusia, setannya itu. Faqala lahum, kata setan utusan iblis, in aradtum an tabra fulanatan fadhhabu biha ila fulan ar-rahib yu'awiduha wa yad'ulaha. Kalau gadis ini ingin sembuh, coba bawa kepada si fulan, Barsisok tadi. Nanti pasti didoakan, dimintakan perlindungan ke Allah dan didoakan. Jadi oleh iblis nih kan seolah-olah membantu iblis nih. Apa setan yang membantu seolah-olah. Ya. Disuruh para kiai untuk didoakan biar sembuh si gadis yang tadi keganggu akal pikirannya itu. Fadabahu biha ilaiha fada'alaha fa bari'at man alaiha min illatiha. Kemudian keluarga raja rombongan ke sana membawa anaknya yang gadis itu yang lagi seperti orang gila untuk didoakan oleh Barsisok. Nah, kemudian didoakan sembuh waktu itu, sembuh dah. Karena sembuh seketika dibawa pulang. Falamma raja'u biha aduha. Sembuh waktu di kiai itu, tapi ketika kembali kuman lagi, sakit lagi. Maka kata setan, fatahum syaitan faqalahum. Setan datang lagi
Kalau ingin sembuh betulan, maka tinggalkan si gadis ini, titipkan di kiai itu. Ya. Coba ini kita lihat ya. Pertama kan si gadis itu dibawa ya oleh keluarga raja itu. Sebentar dilihat oleh kiai itu, pulang. Tahap kedua, ini setan mulai lebih hebat ini. Kalau ingin sembuh, betul-betul sembuh, faj'aluha indahu ayyaman. Tinggalkan aja, titipkan di si kiai beberapa hari. Katanya. Jangan langsung bawa pulang. Itu kata-kata. Itu pendapat setan tuh, ke keluarga raja itu. Fantolaku biha ilaihi lidu'ahu indahu ya. Maka keluarga raja berangkat lagi berobat ke Barsisok itu. Ya. Kemudian dititipkan di situ. Awalnya coba lihat ini kiai Barsisok ini. Fa'aba ar-rahib. Kalau dulu tuh di Bani Israel rahib itu sebutan untuk kiai. Ya. Kiai Barsisok itu tadinya tidak mau, menolak dia. Ajak balaha. Falahu alaihi, kemudian keluarga raja itu memaksa, udah simpen di sini aja. Wa tarukuha indahu. Fakana rahib yadillu sha'iman wa yumsi qa'iman. Awalnya si kiai ini masih menjalankan ibadahnya. Kalau siang puasa, kalau malam rajin tahajud ya. Falam yata'arrad asy-syaitan lil jariyah ya. Sekarang setan tidak lagi mengganggu si perempuan itu, enggak. Sekarang pindah ke ininya aja. Pindah ke kiainya udah. Kan sudah keluarga raja kan sudah terbujuk ya. Kata iblis, kata setan itu kalau ingin sembuh betul titipkan. Udah nurut itu ininya ya. Nurut dititipkan lah. Nah, udah berhasil setan tuh. Udah berhasil. Sekarang yang mau ini sepertinya targetnya itu sepertinya kiainya. Ini umpan awal aja itu perempuan itu. Falam faida jalasar rahib lihat oma adhar khabalaha ya. Maka tiap hari pasti oleh si kiai ini kan diberi suguhan si perempuan itu. Disuguhi dulu gitu ya. Wa kasyafa ya. Awalnya melihat sedikit-sedikit ke perempuan itu si kiai ini ya. Biwajhihi, awalnya melihat wajahnya saja ketika memberi suguhan makan si gadis yang dititipkan itu. Hatta ta'ala dzalika fanadhara yawman ila wajhiha wa jasadiha. Tuh coba meningkat nih. Tadinya hanya melihat wajahnya, wajah si perempuan yang cantik yang mau diobati itu. Lama-lama bukan hanya dilihat wajahnya, wajah sadiha. Lama-lama juga dilihat badannya, fisiknya semua. Faru'a wajha wajah sadaha lam yara mislahu. Mulai kagum ini kiai ini. Belum pernah melihat orang yang seperti itu cantiknya. Mulai ini. Falam yasbir ala dzalika. Ternyata akhirnya si kiai mah tidak sabar. Ya akhirnya qarrabaha, kemudian didekati, fahabalat minha, akhirnya berzina dengan. Coba pertama naudzubillah hanya melihat pertamanya. Malahan pertamanya ibadahnya jalan kan, puasa siang, malam juga tahajud. Tapi setelah melihat perempuan itu, awalnya melihat dari mata itu, lama-lama kemudian bukan hanya matanya yang dilihat, bukan hanya wajahnya, tapi kepada jasadnya juga dilihat. Nah, lama-lama kan hamil dari perzinahan itu. Kita lihat ini sudah berapa kemaksiatan nih ya. Pertama melihat ya itu kemaksiatan awal, kemudian berzina itu meningkat pada dosa besar. Jadi awalnya anak mau ini kan ahli ibadah 70 tahun nih. Jadi awalnya mungkin ibadahnya masih kuat untuk menolak itu, untuk menolak rayuan si perempuan ini ya, yang dijadikan umpan oleh setan ini. Masih ada kekuatan ibadahnya yang menolak gitu. Lama-lama ini padahal ada ibadah 70 tahun tadi. Perhatikan ya. Kita hanya belasan tahun nih baru ibadah yang benar ya. Ini 70 tahun. 70 tahun kita perhatikan. Lama-lama melihat wajahnya, lama-lama bukan hanya wajahnya, setelah sering melihat itu, lama-lama jadi badannya juga, istilahnya wajah sadiha. Lama-lama dirampak badannya. Naudzubillah min dzalik. Farwa wajhaha wa jasadaha lam yara mislahu falam yasbir ala dzalika. Jadi akhirnya didekati lama-lama berzina. Naudzubillah min dzalik. Sumatahu syaitan. Itu sudah berapa dosa itu banyak si kiai ini, Barsisok ini. Nah, setan tidak sampai di situ. Kan target di Al-Qur'an tadi surat Al-Hasyr itu targetnya kufur, ya. Kufur target akhirnya itu. Ini belum kufur kiai ini. Maka setan belum selesai menggoda si kiai ini.
baru selesai pada tahap si kiai ini melihat perempuan, kemudian diantarkan kepada dosa berzina, begitu ya. Summa tahu syaitan, faqala lahu innaka qad ahbaltaha. Kata setan kepada si kiai, kamu sudah menghamili si perempuan itu. Walaysa yunjika mimma sanata biha min uqubatil malik illa an taqtulaha. Kata setan, kamu nanti karena menghamili anaknya raja, kamu pasti mendapat penyiksaan raja, dapat sanksi, dapat hukuman. Kamu bisa selamat dari hukuman raja, ini hilangkan aja ini perempuan ini dengan cara bunuh saja. Bunuh ini gitu ya. Kemudian fadabaha, benar, kemudian disembelih ya, istilahnya ya. Dabaha disembelih. Jadi semburan itu kemudian si perempuan oleh si kiai itu dibunuh. Wadafanaha, kemudian dipendam. Dipendam, disembunyikan biar tidak ketahuan keluarga raja. Dipendam, dikubur di mana gitu, disembunyikan. Ada menyebutkan di dekat gunung. Gitu, disembunyikan pokoknya biar tidak ada jejaknya. Ceritanya nanti kalau ditanya oleh keluarga raja hanya akan bilang udah mati, udah ke mana gitu ya. Segampang itu gitu. Tapi kan nanti kan ada otopsi, kemudian ada dicari kan gitu ya. Dulu juga ada demikian. Tapi ini sudah kita lihat dari dosa melihat, kemudian dosa apa tadi? Narampa. Memegang ya, dipegang. Kemudian akhirnya zina, kemudian dosa keempat membunuh ya. Fajau yas'aluna anha ya. Ya tentunya keluarga raja kan membesuk. Kemudian bertanya-tanya, kemana putri saya? Fahbaruhum bi annaha qad matat ya. Oleh orang-orang dikabarkan udah mati saja. Udah mati. Faroja'u, udah pulang aja karena sudah percaya ya. Karena kiai yang dititipi udah bilang mati aja. Tapi kan di rumahnya jadi rumor, mati itu kenapa? Ya. Akhirnya setan ini kemudian pindah lagi ke keluarga raja, memberitahukan bahwa yang membunuh itu adalah si kiai. Fantalaqa syaitan faqalahum innar rahib qad waqa 'alaiha fahabalaha. Kronologinya itu dikatakan oleh setan. Pertama, si rahib itu menghamili dia, berzina dengan dia, sehingga dia takut dengan perbuatan itu untuk diketahui oleh orang banyak. Kemudian dibunuh, gitu ya. Diberitahukan oleh setan ke keluarga raja itu. Ya akhirnya sudah dibuka oleh setan itu ininya, kedoknya, pembunuhnya segala macam. Ya akhirnya didatangi si rahib itu, si Kiai Barisiso itu, bahwa yang membunuh adalah si kainya itu. Maka akhirnya fa'akhadhu ar-rahib fasalabuhu. Maka si rahib ini kemudian dihukum gantung oleh keluarga raja itu, dihukum gantung. Singkat cerita begitu. Nah, summa ja'ahu syaitan. Jadi ini diadu. Di Quran nanti salah satu jebakan setan itu menjadikan orang bermusuhan. Al-adawah wal baghdha istilahnya. Al-adawah wal baghdha. Tentang umpannya bisa perempuan, bisa keduniaan, tapi menciptakan permusuhan nanti di antara manusia. Padahal pelakunya setan-setan kene eta teh teh. Anu ngabejaan ke keluarga raja si setan gitu ya. Anu ngabejaan ka si kiai tadi setan. Tapi dua nanang kena akhirnya teh bermusuhan. Pelakunya ininya dalangnya tuh setan. Jadi akhirnya si kiai ini karena membunuh, maka kemudian fasalabuhu, mereka dia disalib. Nah, summa ja'a syaitan. Setan belum selesai kan, belum target kufur kan belum selesai. Setan seolah-olah membantu kiai ini. Kiai yang lagi digantung itu, setan bilang, wa huwa maslub faqala ana alladhi fa'altu bika ma fa'altu ana unjika min dalika. Saya bisa menolong Anda untuk menyelamatkan Anda dari ini semuanya. Terus sekarang ada cara yang paling menyelamatkan kamu. In anta sajadta li sajadatan minallah ya. Kalau kamu bersujud sekali saja ya kepada selain Allah ya, maka saya akan membantu Anda untuk lepas dari, selamat dari hukuman ini ya. Jadi ketika disalib, di tiang salib itu, di tiang gantungan gitu ya, itu kemudian qala ana arda ya,
saya rela melakukan itu katanya. Maka kata, gimana sujud dalam keadaan begini? Udah, sujudnya pakai isyarat saja. Taat kepada saya, kata iblis. Nanti saya akan, kepada setan, nanti saya akan membantu kamu. Nah kemudian si kiai yang basisok yang digantung itu kemudian memberi syarat sujud taat kepada setan. Nah saat memberi isyarat sujud kepada setan itu kemudian mati si kiai itu. Jadi mati dalam keadaan kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini setan begitu. Di Al-Quran diabadikan oleh Allah ceritanya itu di surat Al-Hasyr ayat 16 sampai 17. Nanti fakana akibatahuma, maka hukuman untuk keduanya, setan dan kiai itu, finnari khalidaini fiha, dua-duanya nanti akan berada di neraka ya. Wadzalika jazaa'udz dzalimin, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim yang melakukan dosa maksudnya. Jadi baik setan dan si kiai tadi itu nanti kata Allah Subhanahu wa taala dua-duanya abadi di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Itu setan demikian menggoda orang itu, menggoda. Jadi dari hal-hal yang kecil melihat dulu, kemudian memegang gitu. Lama-lama berzina, nauzubillahi min dzalik. Taqrabu zina. Iya. Padahal di Quran itu kalau namanya zina jangan dekati katanya. Jangan dekati zina. Jadi yang mendekatkan ke zina saja jangan. Istilahnya nanti dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kalau laki-laki berduaan dengan perempuan itu disebut khalwat istilahnya. Maka salisuhuma syaitan, pihak ketiga adalah setan kata Nabi Muhammad SAW. Memang coba kita lihat kata-kata setan itu tadi enak semua, ingin nolong, ingin apa gitu. Anggap saya adiknya, mungkin gitu, anggap saya kakaknya, anggap saya orang tuanya, mungkin gitu, anggap saya anak, macam-macam. Enak bahasanya. Tapi dalam masa-masa bilang yang enak-enak begini, sambil melakukan yang dilarang Allah, ngarampak gitu ya. Anak belinya keping-ping nak misalnya, aduh, asa anak gitu ya. Awas ini, hati-hati. Hati-hati setan tuh lagi beroperasi itu. Nauzubillahi min dzalik. Ini awal dari orang yang su'ul khotimah yang akhirnya mati dalam kekufuran. Nauzubillahi min dzalik. Yang disebut contoh oleh Nabi Muhammad SAW. Nih. Terus ada lagi contoh di Imam Qurtubi. Memang setan itu targetnya orang-orang baik. Di Imam Qurtubi ada gini nih. Contohnya ini. Karena di Misra al-Atiq di Mesir itu ada kota. Di situ ada rajulun solihun, ada orang yang soleh. Yu'adzin. Ini adik adan ini, adik adan. Coba lihat nih. Kalau yang tadi itu adalah beribadah 70 tahun, ini tukang adan ini. Tukang adan ceritanya. Wa bijaril masjid bintun Nasrani. Di tetangganya masjid ada perempuan beragama Kristen. Faraha yauman minas sathi. Suatu hari si muadzin ini melihat perempuan Nasrani ini dari loteng. Tuh, melihat dulu tuh. Lihat. Faraha yauman minas sathi. Fafatana biha, kemudian tertarik ke perempuan itu. Ningali ti loteng teh. Terus igana baheula kata speaker. Seperti Masjid Bilal itu dulu ada lotengnya itu. Jadi Bilal tuh kalau mau adzan itu naik loteng di Madinah itu. Supaya suaranya kemana-mana. Biar suara tuh bisa kemana-mana. Ya. Di dulu tidak ada speaker, jadi tukang adzan tuh naik loteng. Tapi dari loteng itu kemudian terlihat rumah-rumah tetangga yang diantaranya di rumah tetangga itu ada perempuan, ada gadis yang agamanya Nasrani. Terlihat itu, awalnya terlihat ya. Terus fawa adha. Wah, ini kayak sekarang agak modern ini. Nah, setelah melihat kemudian tertarik si laki-laki, kemudian janjian tuh. Fawa adha fi waqtin, janjian ketemuan. Nauzubillah min dzalik. Fafatahat lahul bab, faqalat qad syaghalat qalbi an umurid dunya wal akhirah. Faqala lahu fama turid. Kata si laki-laki bilang ke perempuannya,
hati saya sudah sibuk dengan urusan dunia dan akhirat. Jadi artinya urusan dunia dan akhirat sudah ada pada saya, ya gitu ya. Biar tertarik perempuannya, jadi merayu ceritanya. Faqala lahu, kemudian si perempuan itu yang Nasrani itu, yang Kristen, yang tangganya yang terlihat ketika adzan itu bilang, "Famada turid?" Kamu mau apa? Faqala, "Uridu an atazawwajaki." Ya. Saya ingin nikah dengan kamu. Ini beda agama, coba lihat. Faqalat, "Inna walidi la yarda illa in dakhalti fi dini." Kata si perempuan, bapak saya tidak memberikan. Kata si buruan Kristen itu, bapak saya tidak mengizinkan, tidak merestui kalau nikah dengan kamu, kecuali kamu masuk agama saya. Fadakhala fi diniha. Kemudian si laki-laki itu terayu, kemudian masuk agama si perempuan yang Kristen itu. Summa raqasatha baitiha. Kan kemudian bukan hanya naik loteng, ini orang Kristennya ini juga kaya rupanya, punya loteng juga. Dari atas loteng rumah ini sudah terjadi apa tadi ini? Kemaksiatannya. Nikah apa ini? Baru melihat. Pertama melihat. Kemudian yang kedua janjian. Setelah janjian kemudian jadian, nikah kan? Nikah beda agama kan? Iya. Tuh, nikah beda agama sudah. 3 tahap. Nah, udah 3 ini. Karena si perempuan ini kaya raya, punya loteng segala macam, tingkat mungkin rumahnya. Naik si laki-laki itu ke lotengnya. Dari lotengnya jatuh dia. Jatuh lotengnya. Nauzubillah min dzalik. Fasaqata minas sathhi ya. Jadi ceritanya dari lotengnya itu semua kota terlihat dari situ. Jadi ingin menikmati kota terlihat dari situ. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala ketika lihat begitu, fasaqata minas sathhi, jatuh dari loteng itu. Kesewang. Fama tanasronian, dia mati dalam keadaan beragama Nasrani. Coba ini kan berakhir tragis semua ini. Acan nikah nama katanya. Terus kan tadi nikah beda agama. Masuk Islam, masuk Kristen kan? Kan kata perempuannya itu, bapak saya tidak suka, tidak sudi, tidak rela kecuali kamu masuk agama saya. Masuklah itu, masuklah ke agama Kristen itu. Singkat cerita sudah di rumah yang perempuan ini ikut terus. Naik ke loteng, kemudian jatuh lotengnya dalam keadaan beragama Kristen. Udah. Tuh akhirnya semuanya kufur yang tadi itu. Maka kata setan, kalau sudah berhasil mengkufurkan manusia, kamasali syaitan idza qala lil insani kfur ya. Seperti kata-kata setan, kafirlah kamu. Falamma kafara qala inni bari'un minka. Setelah orang berhasil dikufurkan, dikafirkan oleh setan, setan bilang, saya berlepas tangan dari kamu, saya nggak tanggung jawab, kata setan. Gitu. Ini akhwafullah rabbal alamin. Saya juga takut pada Allah yang menjadi rabbal alamin, Tuhan semesta alam. Tuh. Jadi setan memang di Quran itu menyesatkan orang istilahnya. Sama kurang ajar. Di surat Al-A'raf itu ayat 16. Ini nggak tahu nih ayatnya kok seragam nih ya. Al-Hasyr itu ayat 16 dan 17. Di Al-A'raf sama ayat 16 dan 17. Setan itu mengganggu orang dari 4 arah ya. Tadi itu hanya dari arah kemaksiatan semuanya itu. Kalau di Al-Quran ini nanti orang itu bisa dikafirkan oleh setan. Itu min baini aidihim, dari depan mereka. Maksudnya setan ini nanti yakni min amril akhirah. Setan mengkafirkan manusia dari urusan akhirat. Urusan akhirat. Maksudnya bagaimana? Nanti urusan akhirat orang itu dibisiki akhirat itu tidak ada. Dibisiki keraguan, asyakku istilahnya. Asyakku. Tidak ada namanya akhirat itu. Ragu dulu mah ya. Sodakon itu tidak ada di akhirat itu ininya. Kata setan itu. Di akhirat itu tidak ada ganjarannya. Habis kalau sedekah habis mau ada di ganjaran itu sih nanti dijadikan ragu hatinya, diragukan. Makanya nanti orangnya bakhil. Orang ini yang mau dikafirkan setan bakhil nanti. Nauzubillah min dzalik. Ketika hartanya numpuk mati kemudian ada yang kebawa ke akhirat enggak ada. Nauzubillah. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan Nabi juga, Nabi menjelang wafatnya kita lihat. Nabi menjelang wafatnya itu hartanya dikeluarkan semua. Dikeluarkan tuh, disedekahkan seminggu sebelum Nabi wafat. Karena apa? Karena hartanya ingin dibawa ke akhirat dengan cara disedekahkan.
Jadi karena ada kepercayaan ke akhirat. Ya. Tapi kalau setan itu nanti bilang, nggak ada akhirat itu, nggak ada. Itu setan bilangnya gitu itu, setan. Jadi setan nanti mengganggu kita ini untuk dikafirkan tentang urusan-urusan akhirat, istilahnya aj'alhum fi syakkin, fi syakki. Saya akan menjadikan mereka ragu nanti tentang akhirat. Maka untuk orang-orang yang muttaqin disebutkan dalam Al-Qur'an wabil akhiratihum yuqinun gitu ya. Maka kalau kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dunia yang berat tadi, biar kepada ke akhirat, ya sekarang ikuti petunjuk Allah seperti sedekah, seperti zakat, itu akan terbawa nanti ke akhirat. Gitu ya. Tapi kalau ragu ke akhirat, itu nanti jadi bakhil orang dengan keduniaannya. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Saya di Madura juga kaget di Madura itu. Orang-orang kadang-kadang di masa tuanya itu ngumpulkan harta saja. Kenapa dikumpulkan? Nanti kalau saya mati katanya. Jadi ragu kepada kematiannya, takut tidak diurus orang gitu. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Ini mirip dengan orang Hindu. Orang Hindu itu mengumpulkan, tapi nanti untuk dibelikan suluh untuk membakar dirinya. Namanya apa itu namanya? Ngaben itu. Ngaben itu. Ngaben. Jadi orang-orang Hindu itu, jadi orang yang mukmin tadi yang begitu itu sikapnya mirip Hindu. Jadi mengumpulkan harta itu untuk biaya kematiannya. Sampai nanti ada punten ya. Di yang dekat-dekat juga ada kemarin yang mati itu habis 6 juta katanya. Kenapa habis 6 juta? Ya dibelikan makanan. Kenapa dibelikan makanan? Takut yang mati tidak makan katanya. Jadi yang 6 juta itu yang untuk tahlilan itu diyakini bisa mengenyangkan yang baru mati itu. Nauzubillah min dzalik. Makanan itu. Makanya banyak biayanya itu. Nauzubillah. Bagi kita bukan bentuknya makanan untuk yang mati nanti, tapi bentuknya adalah pahala sedekah yang sekarang kita kerjakan. Yang kita kerjakan. Kalau hartanya dimakan oleh yang hidup. Jadi setan ini nanti mengganggu kita di Al-A'raf ayat 16-17 dari arah depan, maksudnya arah akhirat, dijadikan ragu kita ke akhirat. Yang kedua, wa min khalfihim, kita akan diganggu dari urusan keduniaan. La uzaina lahum ad-dunya hatta yatmainu ilaiha, sehingga dengan keduniaan merasa tenang. Alhamdulillah min dzalik, alhamdulillah. Kemarin tuh ada penceramah di Madura, bagus itu. Bagus. Pencaranya begini. Kita sebenarnya ini yang kita perlukan sebenarnya bukan uang sebenarnya. Tidak selalu uang maksudnya yang kita perlukan itu. Ternyata yang kita perlukan tuh yang dekat-dekat kita, ya pasangan kita, anak kita, itu yang sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Kan kadang-kadang banyak orang mengejar yang tidak diperlukan sebetulnya. Alhamdulillah. Mbak, mending mana nih kata penceramah itu, saya niru aja. Ini karena menyebut keduniaan. Perempuan punya suami yang kaya, tapi jarang bisa tidur bersama. Gitu ya. Dia kemana, sore piknik ke Singapura, kemana gitu ya si laki-laki ini yang kaya ini. Gitu ya. Dibandingkan punya suami yang sederhana tapi ketika butuh bisa kapan saja. Gitu. Itu bagus yang kaya yang jarang bersama, atau bagus yang sederhana tapi kalau perlu ada gitu. Sederhana. Itu kira-kira gimana? Yang sederhana, siap Sederhana, saji, ya. tenang. Ya, tenang gitu ya. Itu katanya kemudian saya motif tuh ternyata uang bukan segalanya katanya. Ternyata yang ada di kita itu adalah lebih daripada uang gitu ya. Gitu. Ceritakan lagi dengan bandingan dengan emas keduniaan tuh. Emas gitu ya. Iya, kalau laki-laki itu kan pasangan kan tidak bisa dipakai katanya ya. Kalau emas kan bisa dipakai itu katanya. Oleh kiainya coba itu punya anak 5 itu pakai siapa katanya gitu. Iya. Apakah pakai kalung, punya anak 5, 6 itu Pakai kan tetap suami. lagi perempuan kan. Yang dipakai emas itu kan emas orang itu, Emas bukan emas suami. yang iya. Soalnya Bukan emas tapi emas. Yang dipakai bukan emas, tapi yang dipakai adalah emas gitu ya. Suaminya itu maksudnya. Jadi apa yang disebut dunia? Ini mungkin kita sering tertipu, maka di Quran tentang dunia itu Allah berfirman tentang dunia ya, barangkali kita harus punya kesadaran tentang dunia ini. Dunia itu adalah yang menghalangi akhirat.
Jadi dunia itu adalah yang menghalangi Bukan uang menghalangi saja. ibadah, menghalangi itu dunia namanya. Dunia. Jadi bukan hanya harta, bukan hanya umur yang menghalangi akhirat, itu juga termasuk ke dunia. Dunia. Maksudnya umur kita yang 24 jam sehari semalam ini kita sia-siakan, tidak ada ibadahnya gitu. Itu umur kita bermakna dunia, tidak akan terbawa ke akhirat maksudnya. Nauzubillah min dzalik. Modal umur teh. Umur itu modal. Umur modal. Maka kalau tidak ada umur disebut Modal. jadi L-nya berubah R itu kemudian Betulnya. modal tadinya. Kalau tidak ada habis umur kemudian menjadi R itu jadi Iya, itulah. nah gitu menjadi mati maksudnya gitu. Sunda kenting modal. Obat disulakin mau. Iya. Jadi dunia itu bukan uang saja ya. Bukan. Pokoknya karunia Allah yang menghalangi akhirat itu namanya dunia. Sampai nanti ada istilahnya ulama su. Ulama su itu ulama yang ngejar-ngejar ke dunia aja dengan ilmunya itu. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Ulama su. Jadi ilmu juga ilmunya ulama kalau hanya untuk dunia itu bukan disebut ilmu agama, tapi bagian keduniaan aja. Hanya untuk di sini. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, wa an aimanihim. Setan selain menggoda urusan akhirat diragukan kita, urusan keduniaan kita dihias-hias kemudian kita jadi tenang dengan dunia. Wa an aimanihim, setan mengganggu dari arah kanan, yakni atihim min jahtiddin. Agak setan mendatangi kita, menggoda kita dari segi agama. Mengganggu ibadah gitu ya. Mengganggu ya macam-macam. Tapi puntennya dalam ibadah kita jangan langsung menyalahkan setannya gitu ya. Gitu ya. Jadi tuh husuk ya misalnya gitu dan diganggu ke setan, sok gagaro diganggu ke setan. Sigana setan lagi ngomong, itu nu gagaro maneh atau kain? Pasti gitu itu. Ya tan nuju salat orang teh husuk kan nu gagaro saha? Urang. Tinggal kan orang itu gagaro teh. Orang terus nyalahkan setan. Tuh husuk euy salat sok gagaro bae cenah gitu. Sigana upami nyebatkan setan-setan gitu. Sigana setan ge ngomong, itu nu gagaro maneh atau aing? Pasti gitu setan oge. Gitu. Mata perhatikan teh gagarona kunaon? Gagarona tara ibak misalnya gitu ya. Itu kan ti urang asal usulna kesalahan teu ibak gitu ya. Gitu ya. Menuju salat bau badan gitu ya. Maka Rasulullah dianjurkan wangi badan ketika sholat biar tidak terganggu maksudnya. Sebab kesalahan sebetulnya dari kita. Baru nanti pengganggu yang ininya setan gitu ya. Min jihatiddin. Jadi dari segi agama setan juga mengganggu kita. Yang terakhir yang contoh yang tadi itu wan syama'ilihim. Setan datang dari arah kiri, yakni min jihatil ma'asi. Orang ini diajak kepada kemaksiatan. Caranya ada 9 biar orang tertarik kepada kemaksiatan di Al-Quran oleh setan tuh. Yang pertama adalah yang paling hebat tuh zayyana istilahnya. Zayyana, dihias-hias, diindah-indah. Jadi yang maksiat itu seolah-olah indah, ya, seolah-olah indah. Diresep-resep gitu ya. Diresep-resepkan ku setan kata gitu ya. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah gitu ya. Nonton TV lami gitu ya, padahal tiba-tiba umur tidak ada, tiba-tiba tahajud tidak bisa gitu ya, tiba-tiba akibatnya itu, Iya. akibat berikutnya itu menghalangi ibadah itu, udah Nyita waktu. umur tiba-tiba habis untuk itu gitu. Dan kalau kembali ke masa kecil lagi, naudzubillah min dzalik, tiba-tiba umur 50 tahunan begini seneng lagi film kartun. Apaan kita ini film kartun? Gitu. Sudah sebegini gitu, robot gitu ya. Apaan nih robot gitu? Apa bodoh dewe? Iya. Ini contoh dari masa pikun ya, kembali kepada kejelekan masa lalu. Nauzubillah min dzalik. Udah ketika kecil kita sudah nonton robot udah selesai gitu ya. Makanya nanti itu ada olok-olokan gini itu kalau orang yang sudah ada umur, orang tua maksudnya masih senang kepada kesenangan anak kecil, istilahnya kurang bahagia waktu Anak-anak itu. masa kecilnya kurang bahagia di waktu kecilnya gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Udah kita masa kecil udah lewat. Di Quran tuh masa tuh ada 3 kita itu, kecil, pemuda, dan tua. Dan kejiwaannya di Quran tuh ningkat semuanya. Ningkat, tidak untuk angger teh.
Masa kecil istilahnya laibun walahwun ya. Masa kecil itu senang main dan bergurau gitu ya. Kemudian naik masa remaja wazinatun wa tafakhur. Pemuda itu senang dandan, sedang bangga. Senang bangga, senang dandan, senang bangga. Itu pemuda. Berbangga-bangga. Tapi kalau sudah tua, biasanya dua kesenangannya. Wataka surun fil amwali wal aulad ya. Dan sama-sama memperbanyak dalam urusan harta dan urusan anak ya. Jadi meningkat tuh sesuai dengan umurnya itu. Manusia tuh keburukannya kalau tidak bisa mengendalikan tuh udah. Makanya kalau yang sudah dewasa masih seneng main, seneng iyo gitu ya, tidak ingat bahwa umur tinggal sedikit, hanya dipakai main-main saja, itu naudzubillah min dzalik, maka ya kembali ke masa anak-anak, naudzubillah min dzalik. Tapi ketika ngaca, waduh, wis kabeh kena ieu teh. Bodas sadaya, bukan anak-anak lagi. Gitu. Jadi maksudnya umur kita sesuaikan dengan perkembangan kejiwaan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian apa yang dilakukan Nabi ketika Nabi sudah mulai dewasa, mulai tua? Nabi itu kemudian rajin beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ibadah yang disebut-sebut oleh Aisyah itu yang Nabi rajin lakukan adalah memperbanyak istighfar katanya. Jadi ketika masa tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bacaan yang paling banyak dibaca adalah istighfar kata Aisyah itu. Mengabarkan Nabi ketika dikabarkan gitu. Tapi mau dia kami istighfar disesuaikan, tapi perbuatannya kayaknya kadang menyesuaikan. Oh, kata Rabi Adawiyah, istighfaruna yahtaju ila istighfar katanya. Istighfar kita perlu diistighfarkan juga katanya. Diistighfaran deui. Iya. Karena apa? Karena istighfar kita ini tidak benar, belum benar. Seperti tadi, istighfar banyak tapi maksiat juga banyak. Gitu ya. Maka istighfar kita yang banyak kemudian disertai maksiat itu perlu diistighfari lagi. Jadi orang mengistighfarkan istighfar orang lepat ya gitu. Astagfirullah. Tapi anggar dina dosa gitu ya. Nah istighfar gitu teh priyogi di istighfaran saudara itu. Istighfaran deui. Perlu istighfaran deui gitu. Maka penutup kumaha ya carana supatan orang teh suul khatimah penutup istilah di kitab jatah walam ara ala qadamil istiqamati fi dhahir wal batin. Saya tidak melihat orang itu suul khatimah bagi orang yang istiqamah ya. Istiqamah apa? Dalam tobat terutama. Jadi kan kita ini tidak mungkin baik terus. Kita ini kan tidak mungkin baik terus, pasti melakukan kesalahan. Nah, kalau melakukan kesalahan kemudian tobat gitu ya. Artinya tobat itu kembali. Misalnya tadinya rajin sholat jamaah karena sakit, misalnya beberapa saat sakit, ganti lagi jamaah. Kalau sudah sehat, jamaah lagi. Gitu ininya. Jangan kesel. Kita dulu rajin sholat jamaah, kesininya sakit, tidak jamaah, tuluy. Bukan begitu. Kembali artinya tobat artinya. Tobat itu kembali lagi. Karena kita memang tidak pernah berbuat baik terus. Untung ada cara aja kita tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kembali istiqomah kembali ya. Jadi meskipun sudah ditinggal juga kalau diulang mah tetap hitungannya istiqomah ya. Istiqomah kalau ini ya. Jadi kalau kita putus dari kebaikan, kemudian ada kesempatan lagi cepat. Hanya saja kata Nabi, orang itu banyak tertipu oleh dua hal. Oleh kesempatan dan juga oleh kesehatan. Alhamdulillah min dzalik. Makanya Nabi wanti-wanti mumpung sehat gitu ya. Mumpung sehat kita gunakan kesehatan untuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau sudah sakit ya serba tidak bisa. Ini cerita-cerita dalam kitab-kitab yang dulu. Ada orang yang suul khatimah, di antaranya yang dikembalikan senang maksiat lagi di akhir umurnya, naudzubillah min dzalik. Sebagai kesimpulan, yang diumpankan setan itu yang paling berat dua kata Nabi. Yang pertama adalah fitnah perempuan, yang kedua adalah fitnah dunia. Umpannya itu untuk menyesatkan orang, untuk mengajak ke rumah setan, neraka maksudnya. Orang itu diumpan dengan ini yang paling berat kata Nabi Muhammad SAW. Bayangkan tadi Barsiso itu
Sekali lagi, ahli ibadah 70 tahun. 70 tahun. Bayangkan contoh yang kedua adalah tukang adzan. Tukang adzan tuh. Tukang adzan. Bukan orang biasa, semuanya ahli ibadah. Memang setan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'aqudanna siratal mustaqim. Akan saya ganggu dari jalan yang lurus gitu. Sebab kalau orang yang sudah di jalan yang istiqomah lurus itu tidak mudah diganggu setan nanti. Contohnya mana? Kiai saya kemarin yang kemarin meninggal itu. Gimana ceritanya? Cerita gini, ini tidak menceritakan orang dulu di kitab saja ya. Kita ceritakan sampai ke keluarga nanti sedikit-sedikit ya. Sampai mau kita ceritakan, wa uja kita ceritakan kebaikannya, istiqomah di akhirnya itu apa. Biar kita ambil pelajaran ya. Biar ini kita tidak hanya cerita masa lalu gitu ya. Kita ambil contoh-contohnya ini. Makanya setiap peristiwa itu kita dapat pelajaran yang bisa memperkaya hati kita untuk kita lakukan hal yang sama ya. Kiai ceritanya begini. Di pondok itu ustadz itu kan mungkin jarang jalan-jalan ya. 24 jam dalam 1 tahun tuh kan ngedidik santri aja ya. Ceritanya guru-guru di pesantren itu diundang ke Jakarta oleh ustadz yang sudah mapan di Jakarta itu. Ceritanya mau ke tempat wisata, dibawa ke Ancol gitu. Tempat-tempat wisata lah ceritanya. Termasuk kiainya dibawa. Yang kita lihat nih kiainya sebagai orang yang kita anggap yang paling baik lah ya, di antara mereka itu. Kiai dibawa ke Ancol ceritanya. Jadi oleh guru-guru itu, oleh guru yang di Jakarta yang mapan itu, guru-guru yang di pesantren itu dibawa ke tempat wisata, dibawa ayun-ayunan segala macam main-mainan gitu tuh. Kiai tidak mau itu. Waktu di Ancol itu tidak mau, kekeh ya, dibawa halajo itu kekeh terkesan tuh Kiai itu. Loh saya kalau main begitu gimana saya, kata Pak Kiai itu, gitu aja jawabannya itu. Jadi Kiai itu mau diundang ke Jakarta itu, ke tempat wisata mau, tapi untuk dibuat main-main tuh tetap tidak mau itu, tidak mau itu. Kiai itu. Loh kalau saya ini main ayun-ayunan gimana, kata Pak Kiai ini. Saya umurnya sudah 60 tahun begini, kata Pak Kiai itu. Tetap ukur itu. Itu istiqomahnya Kiai itu sampai fasilitas ada untuk bermain tuh. Tapi masih bisa untuk mana yang main-main, yang mana untuk hanya waktu itu. Luar biasa itunya itu. Ya Allah ya. Iya itu. Padahal fasilitas ada ya. Kalau kita belum tentu mau itu ya. Itu kita lihat istiqomahnya Kiai itu sampai begitu ya. Kesempatan ada untuk main, tapi beliau tetap memisah-misahkan tuh mana yang jangan pantas. dipakai alasan itu teh hiburan ya. Bukan. Jadi memantaskan umur baik. Iya. Jadi kita ini memantaskan umur ya. Kenapa? Sebab kita akan dibaca oleh anak-anak. Oleh baca anak-anak. Ya. Kata orang Sunda bilang gini, hati nanti temikeun. Demikian hati-hati. Sebab sesuai sama umur. Nggak cocok dengan umur kita ada. Ya, cocok dengan umur Jadi kita. lain beri taraskeun tuntasnya. Gimana? Taraskan kieu. Abdi teh kajantenan ningali si istri sareng pameget kebetulan eta teh di Batam si suamina teh kan istiwartaskeun geus angkat ka Batam tapi ningali duaan jadi urang teh curiga gitu eta kumaha fitnah gitu eta teh. Nah, kalau Duaan sareng sanes oh ya fitnah. mohon jatan jadi ujuk-ujuk pas ningali teh atupan tadi teh sepunda nyarios pas terbang cenah suamina gitu. Pas ningali teh kok ieu duaan wae di tempat anu. Nah, itu namanya berbuat itu. Nabi menyebutkan wasalisu ma syaitan, ya ketiganya adalah setan. Ya ketiga setan. Jadi kita lihat orang-orang yang husnul khatimah, artinya di akhir-akhir umurnya tuh babak akhirnya tuh kita lihat ya. Kita lihat banyak sekali ya. Jadi menarik sebetulnya. Yang contoh-contoh dekat kita juga banyak sebetulnya untuk diambil pelajaran yang banyak ya. Kita melihat Bu Amal marhum yang baru meninggal juga kita lihat di akhir-akhir umurnya itu ingin ke tajuk itu terus tuh, ingin ke masjid sampai didorong pakai sepeda, pakai roda gitu ya, didorong. Kita lihat kebaikannya itu untuk kita tiru maksudnya. Begitu sampai jatuh ya Allah itu berjuang begitu. Itu maksudnya begini.
indah mana ya orang jatuh di tempat hiburan dengan jatuh di masjid misalnya, walaupun kita tidak mau dua-duanya gitu, tapi kalau itu ditakdirkan oleh Allah, yang indah tuh yang mana itu? Kan tidak lucu Pak, gobis di Singapura gitu ya. Kita enak itu. Ada orang Majalengka tuh mati lagi selancar itu di NTB itu, lagi selancar di NTB itu. Kan tidak ini. Ceritanya tidak elit tuh lagi itu kita itu. Nauzubillah min dzalik. Walaupun kita tidak mau, sekali lagi kan lebih indah misalnya ketika sedang taat pada Allah kita ininya gitu. Itu pengawasan itunya. Walaupun itu tidak bisa ditawar itu. Iya. Tidak bisa ditawar, tapi kalau ada orang menunjukkan kebaikannya di akhir hidupnya, itu husnul khotimahnya di situ. Tapi berharap boleh kan? Berharap boleh. Kita berharap boleh, tapi takdir tidak mungkin. Kalau Allah tidak menakdirkan, tetap takdir yang baik kita tetap harap dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harapan kita tidak pasti seperti itu. Allah tetap yang menentukan, ini yang paling mahal. Makanya kita khawatir, kita takut su'ul khotimah itu. Takut su'ul khotimah kita. Makanya minta terus ke Allah Subhanahu wa taala. Ada Khalid bin Walid zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin wafat dalam keadaan perang karena mati syahid. Ternyata wafat di atas ranjang. Muhammad juga pernah bercerita ingin meninggal ketika ngaji. Kan itu apa artinya? Ternyata tidak bisa ditawar tentang takdir kematian itu. Ini yang kita takutkan. Yang kita takutkan itu adalah su'ul khatimah gitu. Di Al-Quran di akhir surat Ar-Rum disebut wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang tahu di tempat mana akan mati. Walaupun harapan pada Allah Subhanahu wa taala harus kita senantiasa panjatkan berupa doa-doa gitu ya. Banyak kita ambil pelajaran. Wa uja kita lihat waktu sakit. Itu ibadahnya saya lihat tuh jarang ngomong itu. Jarang bicara. Di hadis Nabi itu disebut, ada hadisnya tentang itu. Kul man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat silakan bicara yang benar atau tidak diam kata Rasulullah. Bisa lihat diamnya itu ya. Jadi ambil pelajaran aja diamnya. Rasulullah nyebut waqalin fa'u dan sedikit yang bisa begitu kata. Iya. Dan sedikit yang bisa gitu kata Nabi. Gitu ya. Yang mudah-mudahan kita diberi kesudahan yang baik di umur kita. Amin ya rabbal alamin. Berbagai macam kebaikan apapun dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kesabaran, kesyukuran, apapun mudah-mudahan gitu. Jangan yang suul khatimah naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan manfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga kita dari suul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada kita semua. Sebab ngeri kalau lihat hadis Nabi tadi, ada orang yang lama berbuat baik, tiba-tiba di akhir umurnya kemudian jelek. Ini sangat kita tidak inginkan pada Allah Subhanahu wa taala. Inginnya bisa mempertahankan kebaikan yang disebut istiqamah itu. Mudah-mudahan manfaat. Allah minna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allah minna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allah minna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allah minna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.